Saya terus terang bingung melihat kapasitas kualitas para elit politik kita yang saat ini berbicara satu putaran Prabowo Gibran untuk menghemat anggaran 17 triliun. Saya prihatin melihat karakter dan kualitas berpikir dari elit-elit politik seperti ini. Ini adalah bentuk penghinaan terhadap demokrasi. Ini adalah bentuk pelecehan terhadap suara rakyat. Pertanyaan pertama saya, mengapa harus Prabowo Gibran yang harus dimenangkan kalau memang tujuan kita mau menghemat anggaran 17 triliun? Mengapa bukan Ganjar Mahfud? Mengapa bukan Anies Baswedan Caimin? Mengapa harus Prabowo Gibran? Memangnya mereka sudah memiliki apa untuk kita jaminan bangsa ini memilih mereka? Yang kedua pertanyaan saya, kita selalu berbicara tentang suara rakyat adalah suara Tuhan. Kita selalu mengajak menghargai suara rakyat, menghargai pilihan rakyat. Suara rakyat, suara Tuhan. Tapi mengapa suara Tuhan itu mau kita tukar dengan 17 triliun? Politisi macam apa kalian ini mengganti suara rakyat dengan uang 17 triliun? Kenapa kita tidak memilih monarki saja? Biarkan Jokowi meneruskan kepemimpinannya ke anaknya Gibran sekalian. Kenapa kita harus melakukan pemilu dengan alasan menghemat uang untuk demokrasi? Untuk apa kita berdemokrasi? Untuk apa kita pemilu? Bubarkan saja partai politik semua. Biarkan negara ini menjadi kerajaan. Itulah yang saya sebut adalah penghinaan terhadap suara rakyat. Suara rakyat, satu suara rakyat dari kelas posisi sosial masyarakat terendah sama harganya dengan suara elit politik, sama harganya dengan suara presiden. Sama-sama dihitung satu suara. Suara Jokowi dengan suara saya sama harganya. Suara Jokowi dengan suara masyarakat terendah sosialnya pun sama satu suara. Jadi mengapa harus elit-elit politik 02 ini membangun opini dan ingin menyelesaikan pemilu ini satu putaran? Sudah Prabowo Gibran saja, kita hemat 17 triliun. Kalian merendahkan rakyat, merendahkan suara rakyat. Percuma kalian berkata selama ini suara rakyat, suara Tuhan. Tapi suara Tuhan ingin kalian ganti dengan 17 triliun. Betapa malunya saya melihat elit-elit politik seperti ini. Kualitas politisi yang tidak mencerminkan bagaimana masyarakat kita itu harusnya dilatih, diajari, dan politisi ini harus menjadi teladan bagi masyarakat. Sejarah bangsa ini sudah cukup panjang. 1955 kita dalam negara yang tidak baik, baru merdeka tetapi kita melaksanakan pemilu karena pentingnya demokrasi. Tidak ada yang kala itu bicara tentang uang penghematan segala macam. 1999 kita juga melakukan pemilu saat negara kita dalam keadaan krisis. Tidak ada yang bicara tentang penghematan uang. Padahal era itu Orde Baru baru tumbang. Kenapa sekarang di tengah teriakan ekonomi kita baik-baik saja, ekonomi kita sehat, terus kita mau bicara penghematan 17 triliun, menghilangkan suara rakyat? Saya berharap bahwa elit-elit politik terutama yang berada di jajaran 02 ini, para pendukungnya Prabowo Gibran, tolonglah kalian hargai suara rakyat. Tolong jangan kalian lecehkan demokrasi ini. Tolong jangan kalian hinakan demokrasi ini dengan berkata menghemat 17 triliun. 17 triliun itu tidak sebanding dengan kalau kita mendapatkan pemimpin yang tidak berkualitas. Kita mendapatkan pemimpin yang buruk. 17 triliun itu tidak ada harganya bila dibandingkan dengan harga seorang pemimpin. Kita ingin mencari pemimpin yang baik dan berkualitas atas nama pilihan masyarakat, bukan atas nama penghematan anggaran. Kalian yang ingin menghemat anggaran, sudah kalian berbentuk saja negara sendiri, negara kerajaan. Kalian angkat Jokowi sana jadi raja kalian. Kalian angkat Gibran jadi putra mahkota kalian. Kami rakyat Indonesia ingin tetap melaksanakan demokrasi yang bermartabat, demokrasi yang berharga, demokrasi yang menghargai dan menilai suara rakyatnya, bukan dengan uang. Saya berharap masyarakat Indonesia betul-betul harus memperhatikan ini. Lama-lama kalau mereka ini menjadi pemenang, betul-betul negara kita ini demokrasinya akan dibuang dengan alasan menghemat anggaran. Maka mereka akan membuat kerajaan ini turun-temurun atas nama penghematan anggaran. Kalian mau pemimpin kalian nanti akan seperti itu? Kalau saya tidak mau. Saya ingin tetap demokrasi, berdiri tegak di republik ini, mencari pemimpinnya yang baik. Saya sekali lagi menyampaikan kepada masyarakat, kalau kalian tidak mau bangsa ini kelak menjadi monarki kerajaan, maka dukunglah capres yang mendukung demokrasi. Bukan yang ingin menghemat anggaran lantas menghilangkan suara
masyarakat.